Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Marhama dari kelas 11 IPS 1 ingin menjelaskan materi sosiologi bab 2 tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Pertama, pengertian masalah masyarakat. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadi perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dan realita yang ada. Yang menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang mewakili kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan sebagainya. Kedua, teori-teori masalah sosial. Yang pertama, ada teori fungsional. Teori ini mengemukakan bahwa semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat tersebut. Semua bagian masyarakat ini saling bekerja sama untuk saling membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Jika terdapat satu elemen dari masyarakat tidak memfungsikan tugasnya dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakteradaan sosial. Pada akhirnya ketidaktersalah sosial. Yang kedua, ada teori konflik. Menurut teori ini, masalah sosial muncul dari berbagai macam konflik sosial, yaitu konflik kelas, konflik etnis, dan konflik gender. Ada dua perspektif dalam teori konflik, yaitu teori Marxis dan teori non-Marxis. Teori Marxis terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam kelas sosial. Oleh karena itu, teori Marxis muncul untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat ketidaksetaraan tersebut. Berbeda dengan teori non-Marxis, berfokus pada konflik antar kelompok sosial di masyarakat. Konflik tersebut disebabkan oleh kepentingan yang berbeda antara satu kelompok dengan yang lain. Ketiga, ada teori interaksi simbolik. Teori ini mengemukakan bahwa setiap orang bertindak berdasarkan simbolik yang muncul dalam sebuah situasi tertentu. Ada dua paham dalam teori ini yang mengkaji tentang masalah sosial. Yang pertama, teori pelabelan. Menurut teori ini, sebuah kondisi sosial dalam masyarakat dikatakan bermasalah karena kondisi tersebut sudah dianggap sebagai suatu masalah. Yang kedua, ada teori konstruksionisme sosial, yaitu masalah sosial merupakan hasil konstruksi manusia yang disebabkan oleh interaksi intens individu dengan orang-orang yang mendefinisikan hal-hal menyimpang sebagai suatu hal yang biasa atau bahkan positif. Ketiga, faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Yang pertama, ada faktor ekonomi. Masalah ekonomi umumnya berupa masalah kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Pada umumnya, yang bertanggung jawab pada masalah ini adalah pemerintah, sebab pemerintah kurang merata dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Akibat dari permasalahan ekonomi ini menyebabkan tindakan kriminalitas. Yang kedua, ada faktor sosial budaya. Semakin bajunya kebudayaan yang ada di masyarakat akan menjadi pemicu terjadinya masalah sosial. Misalnya seperti pernikahan usia dini, kawin cerai, kenakalan remaja, dan lain-lain. Yang ketiga ada faktor biologis. Faktor jenis ini dapat menimbulkan masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi diakibatkan oleh minimnya fasilitas kesehatan yang layak dan juga bisa terjadi akibat dari kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang masih minim. Yang keempat ada faktor psikologis. Faktor jenis ini dapat muncul apabila psikologis dalam suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis bisa juga muncul apabila beban hidup yang dirasakan masyarakat khususnya yang berada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menggunung sehingga mengakibatkan stres dan dapat menimbulkan emosi yang meluap-luap dan pada akhirnya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. B. Partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Yang pertama, partikularisme dan universal. Partikularisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi atau diri sendiri di atas kepentingan umum.
universal dalam sosiologi adalah keadaan di mana beberapa kelompok yang terdiri dari berbagai orang dari kalangan yang berbeda bergabung dalam satu kelompok dan menjalankan kegiatan secara bersama-sama. 2. Partikularisme dan kepentingan publik. Kepentingan publik adalah suatu kepentingan yang melayani kelangsungan hidup serta kehidupan jangka panjang secara kolektif, bidang sosial, ataupun publik. Yang C. Berbagai jenis permasalahan di ranah publik. Yang pertama ada kemiskinan sebagai masalah sosial. Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan, dandang, papan, pendidikan, serta kesehatan yang dapat disebabkan karena kalangan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. 2. Bentuk-bentuk kemiskinan. Ada kemiskinan alamiah, kemiskinan yang dimana dikarenakan langkanya sumber daya alam yang menyebabkan produktivitas rendah, contohnya masyarakat yang berada di wilayah benua Afrika. Yang kedua ada kemiskinan kultural, kemiskinan yang dikarenakan kebiasaan maupun sikap dari masyarakat yang dimana santai dan tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki sebuah taraf hidupnya, contohnya masyarakat suku Baduy yang mempertahankan kebudayaannya. Yang ketiga ada kemiskinan struktural, kemiskinan yang dimana terjadi secara struktur sosial, contohnya masyarakat Papua yang dimana tidak mendapatkan manfaat dari Freeport. Yang ketiga ada faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, konflik dalam suatu negara atau wilayah, keterbatasan infrastruktur, bencana alam, laju pertambahan penduduk. 4. Kebijakan mengatasi kemiskinan. Yang pertama ada menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran menyebabkan kemiskinan bisa berkurang. Terus mendirikan BLK atau Balai Latihan Kerja bagi orang yang kurang mampu sehingga memiliki bekal yang cukup untuk maju di dunia usaha. Yang ketiga ada memberi subsidi bagi orang kurang mampu seperti BLT atau bantuan langsung tunai, subsidi BBM, dan pengobatan gratis untuk orang tidak mampu. Yang keempat ada menarik minat pengangguran dengan menaikkan upah minimum sehingga mereka berhasrat untuk bekerja. Yang kelima menghapus korupsi, karena korupsi menyebabkan layanan masyarakat tidak berjalan dengan semestinya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.